Dasar, datang berduka. Bab 203. Jari Darlin bergetar, mengepal dan membuat tangannya memucat. Dia lalu perlahan berkata, "Hendrik, kamu jangan berkata lagi. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Malam ini kamu juga sudah lelah. Cepatlah pulang dan istirahat." Ruangan kembali menjadi hening. Hati Hendrik terasa sakit di dadanya, seperti ada sebuah gas yang tidak bisa dikeluarkan. Akhirnya, melihat tubuhnya yang kurus dan mendesah. "Baiklah, aku mengerti. Kamu juga istirahatlah." Darlin dengan sulit menganggukkan kepala. Satu tangan dimasukkan ke dalam telapak tangan dan diam-diam menjerit. "Maaf Hendrik, benar-benar maaf. Anggap saja aku adalah wanita yang tidak tahu bersyukur. Kebaikan yang aku hutang padamu, kalau ada kesempatan, aku pasti akan membalasmu." Penderitaannya, dendamnya, rasa sakit dan air matanya hanya bisa dia tahan. Pintu ruangan perlahan ditutup. Pria yang memberikan kelembutan padanya pergi dengan rasa sedih. Darlin tiba-tiba menarik rambutnya seperti orang gila. Tatapannya terlihat penderitaan dan rasa tidak berdaya. Kenapa semuanya menjadi seperti ini? Apa yang telah dia lakukan? Apa yang telah dia lakukan? Melibatkan orang-orang yang begitu peduli padanya, membuat dirinya penuh luka dan bahkan lebih hancur dari anjing. Harga dirinya diinjak, hatinya hancur. Hanya tersisa dirinya yang rendah diri, benar-benar ingin berteriak, merobohkan lapisan yang menghalanginya ini. Tidak, dia Darlin bukanlah orang yang bisa diatur dengan seenaknya. Hanya saja demi anaknya, demi dukungan yang masih tersisa. Walaupun di hadapannya adalah lautan api dan gunung, pedang yang betapa tajam, dia juga akan menjalaninya sampai akhir. Walaupun semua orang salah paham dengannya, dia juga tidak peduli. Malam yang panjang benar-benar menyiksa setiap urat Darlin. Dia berusaha menenangkan perasaannya. Hanya bisa berbaring di ranjang dengan melampiaskan menarik spray, bahkan menyiksa dirinya sendiri. Tidak tahu sejak kapan dia tertidur. Walaupun tertidur, kedua kaki juga tersilang. Dalam mimpi juga tidak bisa tenang. Di depan ranjang, ada sebuah bayangan tinggi dan dingin yang sudah berdiri lama. Melihat wajah kecil yang pucat, bulu mata yang bergetar, bibir yang tertutup rapat, sepasang mata yang terlihat dalam keadaan bahaya. Setelah begitu lama, dia menghilang seperti tidak pernah datang. Saat Darlin terbangun dari mimpi, seluruh tubuhnya penuh dengan keringat. Selain sekitaran yang gelap, hanya ada dirinya sendiri. Di dalam ruangan yang sangat hening, sama sekali tidak ada suara. Dia mentertawai dirinya sendiri. Jelas-jelas di dalam kamar hanya ada dirinya sendiri. Dia bahkan mengira orang itu datang. Setelah bangun, Darlin tidak lanjut tidur lagi. Dia pun membuka mata sampai pagi. Keesokan harinya, kota Leidong tetap begitu tenang seperti biasanya. Tidak ada berita ataupun gosip yang keluar. Seperti semalam sama sekali tidak ada apapun yang terjadi. Selain keluarga Zhang yang menerima surat laporan, semuanya tidak ada perubahan. Semua orang diam-diam menunggu hal yang seru yang akan terjadi. Dan keluarga Zhang yang menerima laporan pun tidak bisa diam lagi. Mulai menggunakan relasi. Hanya saja tidak peduli menanyakan pada siapapun
tetap tidak ada hasilnya. Prawira terus-terusan begitu seenaknya dan tidak terpengaruh. Hanya saja pagi ini barusan keluar rumah, di depan gang dia sudah dipukul orang. Setelah disadari, beberapa preman itu langsung lari. Keluarga Zhang melapor kepada polisi, juga tidak bisa menyelidiki apapun. Hanya bisa menarik Prawira pulang, memerintahnya untuk tidak boleh keluar rumah dan melakukan seenaknya. Darlin, dasar, terjadi hal yang begitu besar, kenapa tidak mengatakannya padaku? Perlina langsung menendang pintu ruangan. Abu dinding pun ikut bergetar. Kalau bukan karena semalam dia ditarik pergi oleh Jasper, Darlin juga tidak akan menemui si brengsek itu. Dia marah dan juga merasa bersalah. Hanya bisa pagi-pagi menarik orang pergi memukul si brengsek itu. Lina, Darlin ingin menunjukkan senyuman yang membuatnya tenang. Tapi tidak peduli bagaimana dia memaksanya, bibirnya terasa berat. Bagaimanapun tidak bisa terangkat. Perlina, tak tik-tuk, berjalan menghampirinya. Duluan melihatnya, wajahnya bengkak. Selain ada luka di tubuhnya, tidak terlihat pertanda lain. Dia pun tidak bisa menahan dan menjerit. Kamu bodoh ya? Jen si keji itu jelas-jelas sudah menjebakmu. Kamu malah terjebak begitu saja. Lina, Darlin barusan berkata, langsung dipotong oleh Perlina. Jangan memanggilku. Aku tidak ada teman yang begitu penakut sepertimu. Kalau bukan karena si keji itu tidak ada di rumah, aku pasti akan menghabisinya. Dia duluan pergi memukul Prawira, bersiap-siap pergi mencari Jen. Saat pergi ke sana, malah tidak menemuinya. Hanya bisa datang ke rumah sakit melihat Darlin. Aku sudah tidak apa-apa kok. Paling tidak, kelihatannya baik-baik saja. Tidak apa-apa. Apanya? Lihatlah, aku pasti akan membantumu menghabisi bajingan itu. Perlina berkata dan matanya sudah berapi. Kalau bukan karena identitasnya, dia sudah melakukannya sendiri. Tok, tok, tok. Pintu ruangan diketok, diikuti dengan suara lembut. Darlin, apakah kamu sudah baikan? Dasar si keji, kamu masih berani datang ke rumah sakit ya? Ada jalan menuju surga, kamu malah datang ke neraka. Perlina melihat Jen masih dengan bangga memakai gaun putih dan membawa bunga matahari kemari. Yang tahu mungkin mengira dia datang menjenguk orang sakit. Yang tidak tahu mengira dia datang berduka. Benar-benar orang yang pantas mati. Jen melihat Perlina yang begitu marah dan berjalan menghampirinya pun ketakutan dan mundur beberapa langkah. Dalam hati merasa dirinya benar-benar sial. Perlina si serigala ini kenapa muncul saat ini? Melihat tamparan Perlina yang mengarah padanya, dia buru-buru menghindar, menggigit gigi dan berlari ke arah Darlin. Dengan ketakutan menarik tangan Darlin, air mata pun mengalir. Darlin, cepat tolong aku. Perlina ingin memukulku. Semalam aku benar-benar tidak tahu abang sepupuku akan melakukan itu padamu. Kamu juga sudah lihat, semalam aku terlalu takut. Pagi ini begitu bangun, aku langsung datang menjengukmu. Kamu masih berani menjilati wajah dan datang berakting di sini. Prawira adalah abang sepupumu. Apakah kamu tidak tahu sifatnya itu? Aku rasa dia diperintah olehmu kan? Perlina benar-benar marah. Hari ini dia harus memberikan pelajaran pada wanita ini.
Jane melihat tamparan Perlina yang mengarah padanya. Dia pun buru-buru menjerit. "Darlin!" "Lina, kamu jangan marah dulu. Masalah semalam benar-benar tidak ada kaitannya dengan Jane. Seharusnya tidak ada hubungannya kan? Kalau ada, dia benar-benar tidak bisa memaafkan Jane." Tatapan Darlin menggelap, menarik tangannya dari tangan Jane. Jane melihat tindakan Darlin. Tatapannya pun bersinar dan sama sekali tidak merasa aneh. "Kamu benar-benar membuatku marah." Perlina melihat Darlin begitu lama, hanya bisa menurunkan tangannya. Dengan marah, berjalan ke samping. Jane melihat dirinya akhirnya aman, kembali tenang. Wajahnya pun berubah menjadi ekspresi merasa bersalah dan menyedihkan. "Darlin, aku tahu kau sudah menderita. Aku benar-benar tidak tahu abang sepupuku akan melakukan hal yang lebih keterlaluan dari binatang." Jane sepertinya tanpa sadar menyemburkan garam di luka Darlin, mengingatkannya dengan kejadian menjijikkan yang dia alami semalam, dan membuatnya teringat dengan pria yang membuatnya merasa ingin muntah itu.